DPRD Tanggamus dan Pemkab Tanggamus menandatangani MOU Rancangan KUA dan PPAS APBDP tahun 2026. DPRD Tanggamus dan Pemkab Tanggamus menandatangani MOU Rancangan Kebijakan Umum dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2026 melalui rapat paripurna yang digelar pada hari Jumat 24 Oktober 2025. Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Tanggamus Agung Setio Utomo itu dihadiri oleh 30 anggota DPRD Tanggamus. Turut hadir Wakil Bupati Tanggamus Agus Suranto, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Waidi, jajaran Forkopimda, Kepala OPD, dan Camat. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Tanggamus Romzi Edi dalam laporannya mengatakan bahwa KUA PPAS APBD Tanggamus tahun 2026 yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2026. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, pembahasan terhadap dokumen KUA dan PPAS tahun 2026 telah dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah, ujar Romzi. Proses pembahasan tersebut dilaksanakan secara insentif, konstruktif, dan penuh semangat kemitraan dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat Kabupaten Tanggamus, imbuh Romzi. Romzi melanjutkan dalam pembahasan terhadap dokumen KUA dan PPAS tahun anggaran 2026 merupakan tahapan krusial dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. KUA dan PPAS berfungsi sebagai instrumen awal yang menetapkan arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, serta batas alokasi anggaran yang akan dituangkan dalam rancangan APBD, kata politisi Partai Gerindra itu. Masih kata Romzi bahwa urgensi pembahasan KUA dan PPAS terletak pada perannya sebagai pondasi penyelarasan antara visi pembangunan daerah, kebutuhan masyarakat, dan kemampuan fiskal yang tersedia. Tanpa penetapan prioritas yang terstruktur dan terukur, alokasi anggaran beresiko tidak efektif, tidak fokus pada isu strategis, serta kurang responsif terhadap dinamika sosial ekonomi daerah. Dikatakan Romzi, berdasarkan hasil pembahasan dengan TAPD terhadap program dan kegiatan masing-masing, perangkat daerah diperoleh beberapa poin penting, seperti pendapatan daerah yang diproyeksikan sebesar Rp1.678.483.294. Lalu untuk belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp1.689.529.429.114. Dari komposisi tersebut terdapat defisit sebesar Rp19.856.945.820. Kemudian untuk pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar 65 miliar, pengeluaran pembiayaan sebesar 45.143.054.180 rupiah. Adanya defisit ditutupi dari pembiayaan neto sebesar 19.856.945.820 rupiah. Sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar 0 rupiah, kata Romzi. Dalam kesempatan tersebut, Badan Anggaran DPRD Tanggamus juga menyampaikan sejumlah catatan dan saran untuk Pemkab Tanggamus. Saran dan catatan tersebut diantaranya mengenai efektivitas pembangunan infrastruktur, penguatan layanan kesehatan dan validasi data jaminan sosial, peningkatan sarana pendidikan dan penguatan SDM. Kemudian pengelolaan sampah yang menyeluruh dan kolaboratif, inovasi pendapatan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas perencanaan. Sebagai saran, pemerintah daerah perlu memperluas pelatihan teknis bagi masyarakat, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan, agar masyarakat memiliki keterampilan yang relevan dan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi lokal, pungkas Romzi. Sementara Bupati Tanggamus Mosale Asnawi dalam sambutannya yang diwakili oleh Wabub Tanggamus Agus Suranto menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepahaman MOU KUA dan PPAS APBD 2026 merupakan cerminan hubungan baik antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Tanggamus.
Bupati melanjutkan bahwa proses pembahasan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026 merupakan bagian dari proses penyusunan dan pembahasan APBD tahun anggaran 2026 secara keseluruhan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, Talibun. Yang kami hormati Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus, yang terhormat saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanggamus, yang mewakili, yang kami hormati para daerah, para asisten, para staf ahli, tenaga ahli DPRD, yang kami hormati kepala organisasi perangkat daerah Kabupaten Tanggamus, kepala instansi vertikal, kepala bagian, camat, APDC, dan APC Kabupaten Tanggamus. Yang kami hormati tokoh masyarakat, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kepemudaan, LSM, insan pers, para undangan, serta hadirin yang kami hormati. Sebelum rapat paripurna ini dibuka, kami persilakan kepada saudara sekretaris Dewan untuk melaporkan kehadiran anggota Dewan yang terhormat serta membacakan surat masuk. Dipersilakan. Hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2025. Waktu 13.30 WIB sampai dengan selesai. Acara rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan dalam kurung MOU KUA PPAS tahun anggaran 2026. Jumlah anggota 45 orang, hadir 30 orang, tidak hadir 15 orang, keterangan tidak hadir, izin 15 orang. Pembacaan selesai. Melaporkan kehadiran anggota Dewan yang terhormat dan membacakan surat masuk. Dari laporan kehadiran anggota Dewan yang terhormat, diketahui 30 orang Dewan hadir dalam rapat paripurna ini. Dengan demikian rapat paripurna ini memenuhi quorum. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus masa persidangan 1 tahun sidang 2025 dengan agenda rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan MOU KUA PPAS anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2026. Dengan ini saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, mengawali rapat paripurna ini kami sampaikan bahwa rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2026 yang disampaikan oleh saudara Bupati dalam rapat paripurna pada tanggal 6 Oktober 2025 yang lalu telah dilaksanakan pembahasannya oleh Badan Anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah serta perangkat daerah Kabupaten Tanggamus dari tanggal 20 sampai dengan 23 November 2025. Berkenaan dengan hal tersebut dan berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tanggamus, maka pada hari ini Jumat tanggal 24 Oktober 2025 dijadwalkan rapat paripurna untuk penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah daerah dengan pimpinan DPRD. Saudara Wakil Bupati serta hadirin rapat paripurna yang kami hormati, sebelum nota kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Tanggamus tahun 2026 tersebut ditandatangani, perlu kita dengarkan penyampaian laporan hasil pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanggamus. Kepada yang terhormat saudara juru bicara Badan Anggaran, dipersilakan. Yang kami hormati saudara Bupati Tanggamus,
Yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Tanggamus, yang terhormat Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, yang kami hormati Komandan Distrik Militer 0424, Kepala Kepolisian Resort Tanggamus, Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus, Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Tanggamus, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, para asisten, staf ahli, beserta kepala dinas, badan, kantor, bagian, dan para camat se-Kabupaten Tanggamus, rekan-rekan pers yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Takbir. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat hadir dalam pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanggamus dalam rangka penandatanganan MOU kebijakan umum anggaran uang dan prioritas pelaporan anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2026. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, pembahasan terhadap dokumen UA dan PPAS tahun 2026 telah dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Proses pembahasan tersebut dilaksanakan secara intensif, konstruktif, dan penuh semangat kemitraan dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat Kabupaten Tanggamus. Pembahasan terhadap dokumen kebijakan umum anggaran uang dan prioritas pelaporan anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2026 merupakan tahapan krusial dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. UA dan PPAS berfungsi sebagai instrumen awal yang menetapkan arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, serta batas alokasi anggaran yang akan dituangkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). Urgensi pembahasan UA dan PPAS terletak pada perannya sebagai fondasi penyelarasan antara visi pembangunan daerah, kebutuhan masyarakat, dan kemampuan fiskal yang tersedia. Tanpa penetapan prioritas yang terstruktur, terukur, alokasi anggaran berisiko tidak efektif, tidak fokus pada isu strategis, serta kurang responsif terhadap dinamika sosial ekonomi daerah. Saudara Bupati, hadirin sidang paripurna yang kami hormati, sesuai dengan amanat Permendagri tahun 77 nomor 77 tahun 2020, pembahasan UA PPAS menjadi bagian dari pelayanan perkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Proses ini juga menjadi ruang strategi perkuat integrasi antar perencanaan dan pelaksanaan. Penting pula untuk memastikan bahwa seluruh proses pembangunan berjalan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Ketetapan waktu dalam penyelesaian proyek menjadi indikator utama keberhasilan, sekaligus mencerminkan esensi tata kelola dan komitmen terhadap pelayanan publik yang responsif. Dengan pendekatan yang struktur, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil, diharapkan pembangunan daerah dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pencapaian visi pembangunan nasional. 2. Penguatan layanan kesehatan yang validasi dan validasi data jaminan sosial. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara menyeluruh, baik dari sisi fasilitas, tenaga medis, maupun sistem pelayanan. Perlu ada mekanisme umpan balik yang jelas agar pelayanan yang diterima masyarakat sebanding dengan kontribusi fiskal daerah. Di sisi lain, penyajian data pesertaan jaminan sosial harus diperbaiki agar validasi dan terkini dan bebas dari duplikasi, sehingga kebijakan diambil benar-benar tepat sasaran. 3. Peningkatan sarana pendidikan dan
penguatan sumber daya manusia. DPRD Tanggamus melalui Badan Anggaran menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan, khususnya di wilayah yang belum terjangkau layanan pendidikan yang layak. Sebagai saran, DPRD memberikan intensif bagi pelajar berprestasi dan tenaga pendidik informal seperti guru ngaji sebagai bentuk apresiasi dan penguatan peran mereka dalam membangun kualitas sumber daya manusia daerah. 4. Pengelolaan sampah yang menyeluruh dan kolaboratif. Pemerintah daerah diharapkan mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis wilayah dengan melibatkan PON sebagai mitra aktif. Perlu disusun regulasi teknis dan dukungan anggaran yang untuk mendorong pembentukan unit pengelolaan sampah PON serta edukasi masyarakat tentang pemilahan dan pengelolaan sampah berbasis rumah tangga. 5. Inovasi pendapatan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Badan Anggaran DPRD Tanggamus mendukung pengembangan inovasi untuk peningkatan pendapatan asli daerah, termasuk digitalisasi sistem perpajakan dan penyederhanaan layanan publik. Sebagai saran, pemerintah daerah perlu memperluas pelatihan teknis bagi masyarakat, khususnya di sektor pertanian, perkebunan dan kelautan, agar masyarakat memiliki keterampilan yang relevan dan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi lokal. Terakhir, peningkatan kualitas perencanaan. DPRD mendorong agar setiap organisasi perangkat daerah OPD dapat lebih berinovasi dalam merancang program dan kegiatan, tidak hanya terbatas pada kegiatan yang bersifat koordinatif atau seremonial, tetapi diarahkan pada kegiatan yang bersifat substantif, efektif dan berdampak langsung pada masyarakat. Perencanaan kegiatan hendaknya dilandasi oleh pendekatan kolaborasi lintas sektor. Laporan ini kiranya dapat menjadi pijakan penting dalam memperkuat efektivitas program, meningkatkan kualitas pelayanan publik yang memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Tanggamus. Semoga hasil pembahasan ini dapat ditindaklanjuti secara konsisten oleh seluruh perangkat daerah sehingga perencanaan dan penganggaran daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan real masyarakat, memperkuat daya saing daerah dan mewujudkan cita-cita pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari permohonan saudara jurubicara dan anggaran yang telah menyampaikan laporannya. Dari laporan yang disampaikan jurubicara dan anggaran tadi, kami berkesimpulan bahwa kebijakan anggaran dan prioritas pokok anggaran sementara APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2026 dapat ditindaklanjuti. Kami tanyakan kepada rapat paripurna yang terhormat, apakah kesimpulan kami tersebut dapat disetujui? Selanjutnya kami persilakan kepada saudara Bupati Wakil Bapak Wakil Bupati untuk menyampaikan sambutan. Sebelum saya menyampaikan sambutan Bupati Tanggamus, izinkan saya menyampaikan salam dari beliau kepada Ibu dan Bapak anggota Dewan yang terhormat. Beliau sedang ada di luar kota dan ada agenda yang tidak kalah penting, oleh karena itu mohon maaf dan maklum adanya. Izinkan saya membacakan sambutan Bupati Tanggamus pada paripurna DPRD penandatanganan nota kesepakatan
KUA PPAS tahun anggaran 2026 Kabupaten Tanggamus, Jumat 24 Oktober 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabikul. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus. Yang terhormat anggota Forkopimda Kabupaten Tanggamus atau yang mewakili. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli Bupati. Yang terhormat Saudara Kepala Perangkat Daerah, pimpinan instansi vertikal dan camat se-Kabupaten Tanggamus. Seperti kita pahami bersama bahwa proses pembahasan KUAP dan PPAS tahun anggaran 2026 merupakan bagian dari proses penyusunan dan pembahasan APBD tahun 2026 secara keseluruhan. Setelah penandatanganan ini, masih ada beberapa tahapan lagi yang harus kita lalui sehingga dapat ditetapkan dan disahkan APBD tahun anggaran 2026. Tahapan-tahapan selanjutnya diharapkan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pimpinan dan anggota sidang dewan yang terhormat dan para hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat selama pelaksanaan pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2026. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita dalam melaksanakan tugas demi pembangunan, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat Tanggamus. Saya akhiri dengan pantun. Tanggamus berhasil swasembada. Pendapatan petani semakin naik. Masyarakat harus optimis dan percaya kita akan bawa Tanggamus semakin baik. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Tanggamus Dr. Andes Haji Muhammad Saleh Asnawi, MA/MH. Terima kasih kepada Saudara Wakil Bupati Tanggamus yang telah memberikan sambutan. Saudara Wakil Bupati, hadirin rapat paripurna yang kami hormati. Sebelum rapat paripurna kami tutup, kami beritahukan bahwa rapat akan dilanjutkan dengan rapat paripurna dari Kabupaten Tanggamus. Itu diharapkan pada seluruh anggota yang berhormat agar tidak meninggalkan. Dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna kami tutup. Rumah lu di mana? Izin pada Dan kalau mau dua jemput gue bareng di kantor. juru bicara pos yang saya Mana ada rumah? Berdua. mentari pagi bersinar cerah, menyinari bumi yang penuh berkah. KUA PPAS telah sepakati dengan ikhlas untuk kemakmuran rakyat menjadi
dan Pak Roksi. Burung merpati terbang bersama. Tinggal sejenak di dahan randu. Kebersamaan menjadi kekuatan. DPRD dan pemerintah bersatu padu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi aja dewan tiri turun ni. Tadi raya. Ini doknya ada. Ini doknya. Bang. Ini wah. Aduh, kenapa? Senyum Pak Sekda. Jelek foto. Ada kamera. Dalam para wartawan dimohon kerjasamanya untuk pengambilan dokumentasi disilahkan di posisi sayap kanan atau sayap kiri. Ganjar Mbak, udah terlanjur. Iya. Ngomong dari tadi. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Selesai. Yang kedua jalan lurus. Baik, 1, 2, 3, selesai. Yang ketiga sikap semangat. Baik, 1, 2, 3. Baik. Yang pertama sikap formal. 1, 2, 3. Selesai. Yang kedua jalan lurus. Baik, 1, 2, 3, selesai. Yang ketiga sikap semangat. Baik, 1, 2. Setelah penandatanganan ini, masih ada beberapa tahapan lagi yang harus kita lalui, sehingga dapat ditetapkan dan disahkan APBD tahun anggaran 2026. Tahapan-tahapan selanjutnya diharapkan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, ujar Agus Suranto mengutip sambutan tertulis Bupati.